Sate lilit adalah sebuah varian sate asal Bali. Sate ini terbuat dari daging babi, ikan, ayam, daging sapi, atau bahkan kura-kura yang dicincang. Kemudian dicampur dengan parutan kelapa, santan, jeruk nipis, bawang merah, dan merica. Daging cincang yang telah berbumbu dilekatkan pada sebuah bambu atau tebu. Namun biasanya digunakan batang serai supaya aromanya lebih sedap. Kemudian dipanggang di atas arang. Penggunaan tusuk sate yang bukan seperti tusuk sate pada umumnya ini bertujuan supaya permukaan yang lebih luas itu memungkinkan daging cincang untuk melekat. Istilah sate lilit dalam bahasa Bali dan Indonesia berarti membungkus, yang sesuai untuk cara pembuatan sate ini. Di sini saya akan membuat menu sate lilit, namun sudah difusionkan dengan fettuccine atau juga kita lebih akrab dengan spaghetti, namun berbeda karena fettuccine ini bentuk mie-nya lebih gepeng. Kalau spaghetti bentuk mie-nya adalah bulat. Nah, untuk bahan-bahan dari fettuccine carbonara yaitu 100 gram fettuccine, 1 sendok teh garam, 1 panci air, 3 sosis sapi mini atau smoked beef, seperempat bawang bombay cincang atau bisa diganti dengan bawang putih, 2 sendok makan olive oil atau margarin. Untuk bahan saus putih, 100 ml susu UHT, 500 gram cheese parut, 1 butir telur, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh lada hitam halus, oregano atau parsley, atau juga bisa diganti dengan seledri cincang yang lebih murah dan mudah ditemui. Yang pertama, susu, telur, keju parut dikocok sampai tercampur rata. Kemudian fettuccine ini direbus. Di samping itu kita menumis bawang yang ditambahkan dengan smoked beef atau sosis dengan minyak zaitun atau margarin. Lalu masukkan ke dalam tumisan daging, rebusan fettuccine yang baru aja diangkat tadi. Kemudian tambahkan garam, lada, gula, lalu aduk rata, kemudian matikan kompor. Nah, masih wajan masih panas, siramkan saus yang sudah dikocok tadi ke dalam wajan, lalu diaduk rata dan diangkat ke piring. Kemudian ditaburkan dengan oregano atau parsley. Sate lilit biasanya menggunakan daging tuna. Namun di sini bahan-bahan untuk sate lilit saya ganti dengan bahan berupa daging ayam. Nah, mengapa digunakan daging ayam? Karena daging ayam di sini lebih mudah ditemui. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 250 gram daging ayam cincang halus, 3 batang serai. Kemudian di Bali terkenal dengan bumbu base gede. Nah, bumbu base gede ini merupakan bumbu yang berasal dari Bali, di mana bumbu ini identik dengan berbagai macam bumbu-bumbu, seperti jika di dalam sate lilit ini digunakan 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah ruas lengkuas, setengah ruas jahe, setengah ruas kencur, setengah ruas kunyit, 1 batang serai, 2 cabai keriting, setengah sendok teh terasi, 2 buah cabai rawit, 3 lembar daun jeruk, setengah sendok teh ketumbar bubuk, seperempat sendok teh merica bubuk, seperempat balok gula merah, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah bungkus santan kara, setengah bungkus kelapa parut, dan secukupnya minyak kelapa. Nah, di sini bumbu base gede memanglah sangat banyak, karena untuk makanan khas dari Bali itu memang terkenal akan bumbu base gede, di mana bumbu ini terdiri dari berbagai macam bumbu-bumbu tadi.
Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, siapkan semua bahan-bahannya. Lalu cincangan daging ayam itu dicincang menggunakan koper atau juga bisa kita cincang di luar. Kemudian potong serai dan cuci bersih. Iris bumbu basgede meliputi bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, lengkuas, kunyit, serai, cabai, dan daun jeruk diremas. Kemudian panaskan wajan, lalu beri minyak kelapa kurang lebih 6 sendok makan. Setelah panas, masukkan bumbu basgede yang sudah diiris, lalu tambahkan terasi, tumis hingga harum dan layu. Kemudian haluskan bumbu yang telah ditumis tadi, buang daun jeruknya. Lalu masukkan bumbu basgede ke dalam daging ayam cincang, tambahkan ketumbar bubuk, merica bubuk, garam, kaldu jamur, santan kental, kelapa parut, dan gula merah yang sudah disisir halus, lalu aduk hingga rata. Ambil batang serai lalu lilitkan adonan ayam ke serai. Selanjutnya bakar sate lilit ke panggangan atau ke pan menggunakan api kecil agar adonan matang merata. Bila sudah matang berwarna kecoklatan, lalu diangkat dan disajikan bersama dengan fettuccine carbonara yang sudah kita buat tadi.